Kayaknya nominasi orang baik di Indonesia itu jatuh ke tangan Pak Yono teman-teman ya. Pak Yono itu baik banget loh. Rumahnya aja dikasih loh. Ya gimana ya. Gua mau cari kontrakan yang orangnya sifatnya mirip dengan Pak Yono. Wah keren banget Pak Yono. Yo, Maaf. HP-mu jelek gak ada flash. dosa tak lakoni. Tapi Ayo, no, mateni kon aku wani aku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman. Ini apa? Mau nyantet. Mau nyantet Pak Kiai Mim. Wah niat banget ya. Wa sallama. Ya Allah, Jangan Pak. Ya Allah. mau kosong. Jangan Nggih. ini juga ini. Ya Allah, Jangan Gusti. Pak. Nggih. Ini loh Sesepuh, biangnya. Siap. Puden beriki. Siap. Niki ganjaran Ini kerja biang. yang munafik. Apa tuh? Punden mriki. Punden. Kuburan punden. Yang itu. munafik Nggih, siap. atas amin. Siap. La ilaha La illallah. ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rumah, maksudnya rumahnya nggak jual rumah. Lo kenapa? Rumah itu tak berikan pada Suhara, Sahara maksudnya. Oh, cuma Pak. Iya. Wah, luar biasa Pak. Pak Panjenengan menjadi orang yang baik, soleh, dan orang yang suka memberi hadiah kepada orang yang memerlukan. Tapi Mbak Suhara ini orang kaya loh Pak. Gak apa-apa. Walaupun orang kaya tak beri. Ini rumah, berarti rumah Pak Yono sekarang ini yang dikontrak Ibu Suhara dan suaminya menjadi milik Bu Sahara karena diberikan. Gila. Gimana nggak baik Pak Yono? Gimana nggak dicari-cari netizen? Orang baik ini, orang baik Pak Yono. Orang baik loh. Menurutku Pak Yono itu adalah orang yang memiliki hati sangat mulia. Begitu Bener. baiknya Pak Yono sehingga menjadi seorang pahlawan buat Bu Sahara. Padahal yang punya masalah itu Yaimim sama Bu Sahara. Tapi ya Pak Yono sampai marah-marah seperti itu, ya sampai mengancam Yaimim. Bahkan Segitunya Pak Yono itu belain Ibu Sahara, Mbak Sahara, segitunya ya. Wah. Bahkan Pak Yono sampai kemasukan 7 manusia harimau. Bukan sampai situ saja. Bu Sahara ini kan kontrak di tempatnya Pak Yono, ya kan? Yang rumah dikontrak sama Bu Sahara ini sampai diberikan ke Bu Sahara sama Pak Yono, gitu loh. Hebat ya. Baik Pertanyaannya banget di sini, ya. Salut gua. apakah seenak itu Pak Yono sampai Bapak memberikan semuanya? Melihat podcastnya Densu terkait perseteruan antara Yaimim dan juga Sahara, gue menarik kesimpulan. Ternyata Mbak Sahara itu adalah orang baik, guys ya. Komen di Buktinya kolom dikasih komentar rumah. kalau kalian punya pendapat yang sama. Saking baiknya, sampai-sampai Pak Yono yang punya rumah yang dia tempatin itu kan punya Pak Yono, dikasih secara cuma-cuma ke Mbak Sahara. Lu tahu nggak harganya berapa? Ratusan juta cuy, dikasih secara cuma-cuma. Lu pikir ilmu apa yang dipakai Mbak Sahara sampai Gila Pak Yono memang, gila mau memang. ngasih rumah tersebut? Gua membutuhkan waktu yang lama guys, belajar ilmu cepat kaya, ya kan? Dan ini ternyata cepet banget. Nah, gue pengen banget belajar ke Mbak Sahara gimana caranya bisa cepat kaya seperti itu ya kan. Ini ilmu marketingnya tinggi banget guys ya. Ada orang jual apem pagi-pagi. Enak nih kayaknya. Nyindir kau. Nominasi pria terbaik tahun 2025 jatuh pada Pak Yono dari Tuh semuanya bilang nominasi orang terbaik saat ini tuh jatuh ke tangan Pak Yono. Yono memang baik. Wah, ini ada komen. Itu Pak Yono, Pak Yono itu kendaraannya Sahara luas lu. Gak bahaya tak Bu? Bu siapa ini? Safara ya? Sama Bu Safara ini. Kok ngerti sampean Bu? Bu, sampean kok tahu kalau Pak Yono itu kendaraannya Sahara Bu? Kok tahu Bu? Nah, ibu tetangganya tak Bu? Ibu tetangganya Pak Yono Bu ya? Atau tetangganya Bu Sahara ya? Hati-hati loh Bu ya. Ntar ibunya dapat rumah lagi sama Pak Yono ya. Ntar dikasih rumah sama Pak Yono ntar ibunya ini Ibu Safara ini ya. Mau nggak Bu kalau dikasih rumah sama Pak Yono Bu? Itu Mau seperti lah. kayak Bu Sahara itu Bu. Nyaman Bu. Tak pusing-pusing nyari peces. Buat Nyaman, beli Bu. rumah ya Bu ya. Pak Yono masih punya rumah lagi nggak satu buat saya?
Nyarinya cewek bukan cowok. Ngapain cowok? Nyarinya cewek. Dari banyaknya teka-teki perseteruan antara Yaimin sama si Sahara ini cuma satu yang menarik buat gue. Poin soal si Yono yang ngasih rumah secara cuma-cuma sama si Sahara ini seharga 600 juta lebih. Maksud gue si Yono ini punya hubungan keluarga apa sama si Fatah Fernandes? Bisa-bisanya si Yono ini punya ide ngasih rumah ke Sahara kayak si Fatah ngasih rumah ke Zara. Bapak Terus anak istrinya bisa sewaras itu gak ngamuk lihat lakinya ngasih rumah ke cewek lain tuh. Salut gak sih? Disantet sama Pak Yono. Ini masih ada santet ya begini. Nah, ini dia prakteknya begitu. Yang bilang tuh yang baju hitam itu tanah punden ambilkan. Kosong. Ini juga ini. Pak Yono ini. Siap. Mati gue gitu kan. Nah, supaya Jantet dia Pak Yono. marem Pak puas bahwa santet itu mandi alias mustajab, maka saya bilang, Pak Yana, Ini keren dia reaksinya kayak gitu tuh, reaksi buat orang itu supaya puas, supaya seneng, sandetnya dianggap manjur. Sebenarnya sih gak manjur. Aneh orang ini. itu santetnya santet setrum. Bagian dari Santet setrum. drama menjawab seluruh teori psikologi yang berkembang. Ya, dengan begitu dia puas, tidak akan nyantet lagi alias sebenarnya santetmu orang mandi belas. Oh gitu. Melakukan itu Dalam rangka drama itu bagian dari pengamalan Tridharma perguruan tinggi. Ya, ya enggak lah Pak. Bagian dari pengamalan terhadap ilmu psikologi. Ilmu psikologi karena Psikologi. Bapak Pak Yai ngajarnya ngajar Tasawuf. tasawuf. Loh, ini orang tasawuf nggak bisa beresin Sendiri hubungan sama tetangga. Tasawuf loh. Lagi nih Mbak, Butuh praktek kan? orang belajar tasawuf itu langsung Diuji langsung. alias langsung praktek. Siapapun Anda kalau belajar tasawuf akan diuji oleh Allah. Apa itu? Kesabaran, keikhlasan, dan konsistensi terhadap kebenaran. Nah, kemarin termasuk sabar nggak sih? Sabar. Itu anu Pak, aku ya apa bahasanya cek marem situ. Cek marem itu artinya apa? Biar mereka Ben puas, marem seneng. lho. Oh, ben marem. Cara Biar mereka marem itu artinya biar mereka itu seneng, puas gitu loh. Iya kan? Gak bisa loh melakukan apa yang dilakukan oleh Pak Yai Mim ini. Jarang, mungkin langka, gak ada orang yang bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Yai Mim. Di mana dia mendapat intimidasi, mendapat serangan kata-kata verbal, ya kan? Dia masih bisa melakukan kegiatan kayak gitu, lawak dia itu, muter-muter. Orang kalau melihat dia seperti orang gila teman-teman. Tapi itu ada teori psikologisnya. Ya, teori psikologisnya ada. Ya, ketika orang lain melihat, wah ini orang gak waras ini, maka dengan otomatis akan menghentikan itu semua. Kekerasan juga akan tidak akan terjadi karena menganggap orang yang dihadapi itu orang gak waras. Ya. Ini sesuatu hal yang di luar logika, nalar kita semua, dan mungkin kalian semua juga bingung. Dari awal kemunculan video ini, Pak Yai Mim ini bagaimana sepak terjangnya seperti apa. Pertama kali orang melihat. Makanya ketika dulu video pertama kali muncul, ketika itu rame kan, ketika wajahnya Perot itu penceng gini, dia memperagakan stroke itu. Saya nggak pernah komen, saya diam saja di video-video yang viral itu teman-teman. Ini apa gitu. Tapi dosen di Universitas UIN Malang, punya pondok pesantren. Wah, ada sesuatu hal yang berbeda. Baru setelah semuanya berbalik arah teman-teman ya, berbalik arah kejadiannya. Wah, gua baru sadar, oh ini semua adalah pengamalan ya, ilmu yang sudah dia pelajari selama ini. Itulah. Allah alam bisawab, semoga semuanya segera selesai teman-teman. Ya segera damai, ya sudahlah. Proses hukum terus berjalan ya. Oke.